Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Adi Satria dari kelas 11 RPL 2 dan di video kali ini saya bakal mempresentasikan sebuah website yang telah saya buat. Ini adalah sebuah website untuk tugas evaluasi untuk mapel pemrograman web ya. Jadi kemarin tuh saya udah mengikuti videonya Sandika Galih tentang cara membuat CRUD dengan framework Laravel ya. Dan di sini saya melakukan sebuah sedikit improvisasi. Yang pertama di sini saya menambahkan sebuah autentikansi untuk menyimpan data user dan juga sebuah proteksi hak akses gitu ya. Dan oke langsung aja ini adalah landing page-nya didesain menggunakan Figma dan di slicing menggunakan HTML, CSS dan juga layouting-nya dengan Bootstrap ya. Oke, langsung aja kita register. Kita bikin akun baru. Misalkan di sini kita bakal bikin name-nya itu adalah Levi maksudnya. Terus edit telegramnya Levi. Terus emailnya levi@gmail. Kayaknya udah ada deh. Gitu, misalkan passwordnya random aja ya. Nah, sebelumnya saya mau ngejelasin kenapa di sini pakai di Telegram. Jadi kedepannya tuh kita dikasih hak akses untuk ngechat user lain via Telegram. Tadinya saya mau langsung lewat Laravelnya gitu ya. Saya sediakan controller baru, saya sediakan page baru. Ternyata keburu mepet dan keburu sore. Jadi langsung aja di sini ya. Langsung aja dimasukin ke database, terus nanti di redirect aja ke Telegram. Oke, langsung aja kita register. Nah, oke ini jadi adalah halaman utamanya ya, atau uh, berandanya. Jadi masih UI-nya juga masih sangat berantakan, mohon maaf. Terus di sini ada semacam section untuk kita bikin postingan. Nah, sebelum itu kita lihat ke bawah ke explore. Jadi di explore ini itu adalah sebuah postingan-postingan yang para user buat. Nah, misalkan ini user Kakak Sehatake bikin postingan ngupload sebuah gambar TV jadul. Misalkan terus ini ada cuman sebatas teks-teks gitu doang. Terus ya masih banyak lagi ya dari user lain gitu ya. Dan ini diurutkan berdasarkan yang terbaru. Ya mungkin nanti kalau bisa lebih kompleks, kita bisa urutkan sesuai yang kita mau gitu ya, atau menggunakan algoritma tersendiri. Terus sekarang kita bakal coba salah satu fiturnya, yaitu bikin postingan. Misalkan kita bakal bikin postingan seperti ini. Halo, saya Levi. Seperti ini. Salam kenal ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Terus sekarang kita coba post. Dan ya, ini bakal ada ya di sini ya. Halo, saya Levi Atskerman, salam kenal ya gitu. Terus kita juga bisa ngedit profile kita. Ini bisa langsung klik aja di sini ya biar cepat. Nah, jadi secara default itu foto profilnya masih kosong seperti ini ya. Terus namanya, edit telegramnya, dan juga ini ada email. Dan juga dikasih semacam kita tuh udah ngepost apa aja gitu ya di sini ya di my post ini. Dan juga sebagai kita yang login kita diberi hak akses untuk mengganti foto profile, mengganti nama dan juga atribut yang tadi kita udah register ya. Mungkin kedepannya kita bisa tambah tanggal lahir dan yang lain-lain, tapi basicnya tetap aja kayak gini ya. Oke, sekarang kita ganti ya, ganti foto profilnya. Kita coba ambil ke sini deh. Ke bawah, coba sebentar. Mungkin kita pakai ini, ini filenya kegedean ya. By the way, ini udah divalidasi maksimal ukuran fotonya tuh adalah 2 MB. Oke, nah kita pakai foto Voldemort aja ini. Terus sekarang kita ganti namanya jangan Levi jadi Voldemort. Kayak gini. Terus ini juga jadi Voldemort. Dan emailnya udah aja ya biarin.
kita simpan datanya. Dan ya ini bakal diupdate seperti ini ya. Foto profilnya diupdate, telegramnya juga diupdate sesuai apa yang udah kita ubah tadi. Terus sekarang kita balik ke home. Nah, fitur lainnya tuh kita bisa ngunjungin profil orang lain gitu ya. Misalkan kita mau ngunjungin profil Mikasa. Mikasa ini ya. Nah, terus kita bisa lihat postingan dia apa aja gitu ya. Dan juga kita bisa dapat akses untuk ngechat dia via Telegram. Sebenarnya ketika kita udah lihat ini ID Telegram aja kita udah bisa nambahin manual gitu ya. Tapi ini untuk mempermudah user aja jadi kita bisa langsung klik chat gitu ya. Nanti bakal otomatis ke redirect ke si yang punya Telegram. Nah, oke. Sekarang kita bakal coba memposting menggunakan gambar ya, pakai foto gitu misalkan ya. Kita pakai foto misalnya kita cari ke bawah yang mana ya? Misalnya kita ini mungkin ya. Sekarang captionnya gitu doang. Kita posting dan ya tuh langsung di upload dan ini bakal ada yang teratas ya. Nah, sekarang apalagi ya fitur yang belum di reveal? Kayaknya udah ya. Fiturnya segitu aja. Sekarang kita coba breakdown backend-nya tuh kayak gimana. Yang pertama kita lihat dulu di database ya. Untuk database ini pure pakai migrasi dan juga perintah-perintah dari Laravel ya. Misalkan pakai PHP Artisan Mac model, Mac controller, ini semuanya benar-benar memanfaatkan fitur dari si Laravel. Jadi saya itu jarang banget yang langsung gitu ya, langsung saya bikin di sini tuh nggak, malah saya nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar pure pakai terminal punyanya PHP. Oke, sekarang kita bakal ke web PHP ini. Kita bakal bahas sedikit tentang routingnya aja ya, logic-logicnya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah root get ini ya, get slash doang. Maksudnya ketika kita mengakses halaman utama itu kita ngebalikin sebuah halaman welcome yang ini welcome.php dan itu tadi ya landing page itu ya. Nah, terus ini outro ini buatan bawaan dari Laravel ya, dari kalau nggak salah ini Laravel UI ya, dari situ. Jadi ini adanya di controller. Jadi nggak di sini ya, nggak kayak yang lain gitu. Dan selanjutnya ini ada get home. Nah, maksudnya get home itu adalah untuk beranda ya, untuk beranda misalkan ini. Nah, ini untuk beranda kita bakal manggil sebuah home controller lalu jalankan function index. Kalau misalkan kita lihat ini ya, index mengembalikan nilai sebuah view home dan juga data dari data post ini. Nah, data dari data post ini adalah mengambil satu baris penuh, bukan satu baris, satu tabel post ini ya. Jadi diambil lalu di for each di view home ini. Di for each di view home ini dan ya jadi tampil seperti ini ya. Oke. Dan ini ada order by maksudnya. Nah, ini adalah kita bakal menyusun ini tuh berdasarkan apa nih? Berdasarkan saya ngambilnya dari created add. Nah, dari created add jadi yang paling baru itu yang paling atas gitu ya. Menggunakan order by punya Laravel. Terus tiket ambil semuanya gitu ya. Terus kita balik lagi ke routingnya. Sini ada my profile ini samanya di home controller yang tadi. Cuman ini ngebalikinnya sebuah profile kita aja gitu ya. Nah, terus ini nih ya. Ini adalah ketika kita mengakses profile orang lain. Misalkan kita masuk ke Mikasa Ackerman, terus kita lihat datanya.
Nah, ini nggak dibuat kayak satu-satu gitu ya, kita bikin controller satu-satu untuk setiap user, itu enggak. Jadi langsung aja kita pakai sebuah yang namanya tuh wildcard kalau nggak salah gitu ya. Jadi ketika ada yang mengakses sebuah URL maksudnya itu user, terus slash nama slash user ya. Nah ini ya, parameternya kita simpan di sini. Terus jalankan function profile controller show. Nah, ini ya kita geser ke sini profile controllernya. Kita lihat. Nah, tadi kan kita ketika ada yang akses ini langsung menjalankan function yang ini ya. Jadi ini menerima parameter user. Jadi parameternya tuh kita ambil dari sini. Jadi otomatis ini value-nya adalah Mikasa Sak ini ya. Oke. Terus kita bikin semacam filtering di sini. Jadi kita bakal ngubek-ngubek atau mencari sebuah data di tabel user ketika misalkan ID telegramnya itu sama dengan parameter user yang dikirimin dari URL ini. Nah, kenapa kita ini pakai ID Telegram? Karena ID Telegram tuh juga salah satu uniknya ya, unik ya, salah satu elemen yang unik. Jadi kita bisa memanfaatkan ID Telegram. Soalnya kalau pakai email di sini kelihatannya malah aneh gitu ya kalau misalkan routingnya pakai email. Jadi alternatif lain ID Telegram juga bisa jadi salah satu unik key-nya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, ini juga ada semacam postingan-postingannya ya, postingan-postingan yang udah dia buat. Kita juga sama, kita filtering juga di sini menggunakan sebuah logic yang sama juga ketika email user sama dengan this user yang ini ya, sama dengan yang this user yang ini, terus emailnya. Kan tadi kita udah dapat satu kolom penuh nih punyanya si Mikasa ini. Terus kita tinggal samain aja emailnya gitu ya, samain aja emailnya. Kalau misalkan sama, ada yang sama nih, penguploadnya sama, autornya sama, ya udah kita kita for each semuanya. Kita dapetin gitu ya, get tuh. Dapetin semua data yang udah divalidasi di sini. Terus kita return view, kita mengembalikan nilai sebuah view dan juga yang udah dikirim dan juga udah dikirimin data ya, data dari database. Yang pertama itu data user dan juga postingannya. Data usernya udah divalidasi di sini yang di atas. Dan ya, terus kita tinggal for each aja ya, tinggal di for each aja. Kita lihat contoh for each-nya seperti apa. Ini ada di user profile, nah berarti di sini. Nah, kita lihat for each. Nah, ini untuk ini berantakan ya codingannya ya. Nah, kita nge-for each sebuah post yang tadi, kita nge-for each masing-masing post ini sebagai P. Kita ubah jadi P, terus ya kita tinggal panggil aja ya sesuai nama ini ya, field di sininya ya. Di sini ada sedikit validasi ya. Kalau misalkan ID Telegramnya itu sama dengan yang login, ya berarti itu kan diri kita sendiri. Nah, ini kita nggak redirect ke U kayak gini, tapi kita bakal redirectnya ke my profile karena kalau misalkan kita nge-redirect ke sini ya ngapain juga gitu kan, kita udah punya my profile yang istilahnya ya sama aja gitu ya, cuman ini kita punya akses lebih karena ini profile kita. Terus untuk selanjutnya apabila enggak gitu ya, apabila ini sebentar, dan apabila misalkan nggak sama gitu ya, ya udah kita bakal semacam balikin aja URL kayak gini nih misalkan. Nah, sesuai dengan username Telegram, ID Telegramnya ya. Oke, ini juga sama ya, kita for each. Terus untuk kita pembahas apa lagi nih? Nah, ini ada beberapa metode seperti post ini gunanya untuk ngupdate ini ya, untuk ngupdate yang tadi. Ketika kita mau edit profile,
Nah, ini kita ngelakuin actionnya tuh ke sini ya, ke profile update. Nah, kita ngelakuinnya ke sini ya. Terus ketika kita mau bikin postingan baru, metode yang dijalanin itu adalah create new post ini. Kita lihat ya di post controller, kita bedah-bedah dikit post controller di atas. Nah, ini ya. Nah, ini kita jelasin dikit ya di sini ya. Nah, jadi ini menerima parameter dari request yang tadi ya, yang kalau misalkan kita bikin postingan kan ini metodenya itu post yang kita nggak mungkin lihat di URL. Jadi kita terimanya lewat post sesuai metode yang di routing tadi. Terus ada kita melakukan validasi dulu. Sebentar, sebelum itu kita melakukan pengkondisian. Nah, apabila sebuah request filenya, nah maksudnya request file itu yang ini, apabila nggak ada filenya, null ya, kita bakal ngejalanin yang ini. Karena kemarin sempat ada error, dimana ketika kita nggak ngupload file tuh malah harus dapat default value-nya gitu ya. Sedangkan uh, sedangkan kita nggak mau ada fotonya. Sebenarnya bisa sih pakai null label, cuman kita pakai pengkondisian aja biar cepet. Terus uh, di sini ya content required, jadi wajib gitu ya. Ini kalau misalkan kita nggak ngisi apa-apa ya nggak akan nggak akan dieksekusi, ini wajib gitu ya. Terus ini perintah untuk memasukkannya. Sebenarnya ini sintak punya Laravel ya. Kalau punya SQL aslinya tuh nggak sesimpel ini. Nah, jadi db insert masukkan data ke dalam sebuah tabel post. Nah, ini kolom mana aja nih? Kolom konten, kolom author, email user, profile pic, created ad, sama ID tele. Jadi kalau misalnya kita lihat ke sini, jadi kita ngisi data author ini hampir semuanya ya, hampir semuanya gitu ya. Hampir semuanya diisi kecuali updated ini ya, kecuali ini. Dengan value tanda tanya sesuaikan aja sama jumlah field yang di sini. Lalu kita baru ngisi value-nya. Yang pertama request content gitu ya. Berarti yang tadi kan ditanyain konten gitu ya. Berarti konten tuh yang kita apapun yang kita ketikkan di sini itu adalah konten, menyesuaikan name dari si formnya. Terus di sini ada out user. Maaf. Out user. Nah, ini karena kalau yang pastilah ya yang bikin postingan tuh pasti si user. Jadi kita langsung aja ngambil out user, profile picture, langsung aja kita kirim juga profile picture-nya. Biar apa kita ngirimin profile picture? Biar kita bisa ngampilin juga data ini ya, profile picture ini. Sebetulnya bisa sih pakai tabel join gitu, tapi belum terlalu paham. Terus di sini ada date. Nah, ini fungsinya untuk nge-record waktu ya, nge-record waktu. Nah, sebenarnya ada cara yang lain, itu menggunakan model, tapi lebih ribet, jadi mendingan langsung aja kita input date seperti ini. Terus ini ada out user, ID tele. Jadi kita bakal ngirimin juga ID telegramnya ke si row yang ini. Ini biar apa tujuannya? Biar ada ID telenya. Nah, tujuannya tuh biar ketika kita mau ngeklik di setiap postingan tuh, mohon maaf salah. Nah, misalkan kita ngeklik Mikasa Ackerman tuh biar kita dapat Mikasa ininya ya. Biar kita tuh dapat. Soalnya kan dalam satu record ada tuh ID telenya tuh. Jadi kita bisa ngambil value itu biar bisa dipakai ke wildcard. Nah, terus selanjutnya kita else. Nah, kalau else ini kondisi ketika misalkan kita nguploadnya itu pakai foto ya. Pakai foto. Jadi validasinya jadi double ya. Yang pertama kontennya itu harus ada, harus berisi. Terus untuk filenya ini type-nya harus image, harus gambar. Formatnya harus JPG, PNG atau enggak JPG. Terus maksimalnya itu 2 MB ya. Oke. Terus ini masukin ke dalam variable file. Variable file tuh request file. Nah, jadi file yang tadi itu kita masukin ke dalam variable ini. Nah, terus kita sedikit menggunakan customisasi di nama file ini ya. Soalnya pasti aja
cepat atau lambat ada foto yang gambarnya sama yang bakal diulang-ulang gitu, bakal diupload terus. Dan biar namanya tuh nggak sama, kita kasih semacam formatting di di awal ini ya, di awal apa? Di awal nama filenya gitu, dikasih tanggal ya, dikasih tanggal, waktu, detik, baru kasih nama filenya gitu ya. Terus tujuan upload ini kita bakal ngirimin kemana? Kita bakal ngirimin ke file public user. Nah, ke sini ya, ke user, lalu post pic ini. Kalau nggak salah yang ini yang bawah. Nah, yang ini. Kan banyak banget tuh ya foto-fotonya yang udah kita upload tadi. Terus baru kita filenya pindahin, masukin ke sini, dan juga beserta nama filenya. Nah, lalu masukin ke database. Kalau ke database kita cukup masukin si nama filenya aja sih. Mana ya? Nah, si nama filenya aja. Kita nggak usah sama gambar-gambarnya, lagian nggak bisa juga. Jadi kita cuma butuh nama profile fake-nya doang. Karena nanti tinggal dipanggil aja via URL gitu kan. Nah, terus setelah itu kita nge-return view, kita balikin lagi aja ke halaman utama. Misalkan kalau kita bikin status kan ya, hi gitu ya. Ketika diklik ini, ketika berhasil tuh bakal balik lagi ke halaman ini gitu ya. Nah, seperti itu. Itu logika untuk postingannya ya. Dan ya untuk sisanya kurang lebih sama. Sekian aja untuk project tugas kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih kekurangan fitur atau apa. Masih dalam proses belajar juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.